wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Melina SSI MSI, salah seorang dosen tetap di jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kalkulus 2, sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen 2025. Kalkulus 2 merupakan lanjutan dari Kalkulus 1 yang membahas integral tentu dan tak tentu, teknik pengintegralan, aplikasi integral, serta barisan dan deret. Mahasiswa dilatih untuk memahami konsep dan penerapan dalam penyelesaiannya di bidang sains dan teknik. Pada materi pertemuan yang ke-14 ini, kita akan membahas topik Deret Taylor dan Derek Maclaurin yang terdiri dari subtopik definisi dan formulasi Deret Taylor dan Derek Maclaurin, kemudian contoh penerapannya dalam pendekatan fungsi. Capaian pembelajaran mata kuliah CPNK 6 yaitu menjelaskan konsep Deret Taylor dan Deret Maclaurin sebagai pendekatan fungsi. CPNK 7 menerapkan Deret Taylor dan Deret Maclaurin dalam penyelesaian soal matematika. Strategi dan metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu saya menggunakan metode ceramah, tutorial, disertai pemberian contoh soal. Dan dilaksanakan juga diskusi kelas sehingga mahasiswa diharapkan dapat memahami pemahaman tentang Deret Taylor dan Deret Maclaurin dengan pendekatan fungsi. Untuk referensi buku yang saya gunakan yaitu buku Kalkulus karangan Parsel dengan edisi 9. Adapun komponen penilaian di sini yaitu kehadiran dan keaktifan 10%, tugas dan kuis 25%, nilai UTS 30% dan UAS itu 35%. Demikian yang bisa saya jelaskan. Silakan menyimak video tentang cuplikan pengajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Di pertemuan yang ke-14 ini, saya akan mencoba menjelaskan materi kita berjudul Deret Taylor dan Deret Maclaurin. Ya. Di dalam dunia matematika ada fungsi-fungsi yang sulit dikerjakan langsung gitu ya, atau bisa dibilang fungsi-fungsi kompleks. Di sini kita akan menggunakan pendekatan bagaimana menghitung nilai fungsi-fungsi yang kompleks itu dengan menggunakan pendekatan Deret Taylor dan Deret Maclaurin. Nah, Deret Taylor itu adalah ekspansi fungsi dalam bentuk deret pangkat yang dibangun dari turunan-turunan fungsi. Jadi bisa dikatakan yang namanya Deret Taylor dan Deret Maclaurin itu dibentuk dari turunan-turunan. Jadi kita harus ada basic materi sebelumnya itu tentang turunan, kemudian nanti tentang integral. Saya bacakan definisinya. Andaikan f dan semua turunannya, turunan pertama, kedua, ketiga kontinu dalam selang a, b. Misalkan x0 anggota a, b, maka untuk nilai-nilai x di sekitar x0 dan x anggota a, b berlaku fungsi persamaan ini. Ini persamaan 21 ya, saya warnai dengan warna merah. Kalau misalnya dibaca, ini sama dengan fx sama dengan fx0 ditambah x dikurang x0 dibagi 1 faktorial dikali f aksen x0 ditambah x dikurang x0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial sampai bisa dilihat ini x dikurang x0 pangkat n dibagi n faktorial fn x0. Nah, jadi dia dari x0 sampai n. Nah, misal ya, saya tulis dulu fx sama dengan fx0. Ya, ini fx0 fungsinya ditambah
aksen X0. Apa F aksen X0? Turunan pertama. Kita lihat lagi, ini pangkat 1 ya. Ditambah S dikurang S0 pangkat 2 ya. Dibagi 2 faktorial. Nah, 2 faktorial dikali F dengan keduanya. Paham? Jadi begitu terus selanjutnya. Yang selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah S dikurang S0 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali. Oke, F dengan ketiga. Selanjutnya sampai dia pangkat N. Nah, di dalam kasus kalau dia X0 ini ada nilainya, misalnya X0-nya nilainya 1 ya, 1 atau apa gitu ya, pokoknya ada nilai, itu kita sebut dia Dirac Taylor. Nah, apa bedanya sama Dirac Maclaurin? Kalau Maclaurin semuanya jadi X0-nya itu selalu sama dengan 0. Jadi Dirac Maclaurin ini adalah bentuk baku daripada Dirac Taylor. Jadi istilahnya ini masternya. Oke, kita coba. Itu adalah Fx sama dengan apa di sini? F. Gantikan semua X0 dengan 0. Jadi kita tambah. Ditambah. Apalagi F dikurang 0. Apa di sini? Dibagi 1 atau iya. Dikali F aksen 0. Paham? Nah, jadi dia cuma diganti X0-nya sama 0. Kita lihat X0. Jadi berarti di sini nanti dia bagaimana? X dikurang 0 pangkat 2 dibagi 2 dikali turunan kedua 0 ya. Jadi itu dia yang disebut Dirac Maclaurin. Jadi intinya kita tahu dulu bagaimana bentuk umum daripada Dirac Taylor. Tentukan fungsi Fx sama dengan sin X ke dalam Dirac Maclaurin di sekitar X0 sama dengan 0. Jadi di sini dikatakannya sin X0 ini nilainya adalah 0. Berarti dia Taylor apa Maclaurin? Iya, dia adalah Maclaurin. Bagaimana caranya? Kita punya fungsinya adalah Fx sama dengan sin X. Katanya gantikan semua X sama dengan 0. Maka saya tulis ini jadi apa? Sin 0. Paham? Sin 0. Ditambah ya. X dikurang 0 dibagi 1. Iya. Nah, di sini kita butuh turunan kedua. Kita harus tahu berapa Fx sama dengan sin 0. Nah, berapa turunan F aksen X? Cos. Kita mulai tadi oke ya, kita di situ kita jadikan cos 0. Atau boleh saja sebelumnya kita tulis di sini sin X. F aksen X cos 0. Tapi langsung juga seperti ini bisa ya, karena sudah disebutkan langsung. Turunan keduanya berapa? Kalau udah cos 0 berarti dia min sin 0. Nah, tahu kemana ini kita gunakan? Kita substitusikan ke dalam rumus tadi. Jadi sin 0 ditambah X dikurang 0 dibagi 1 faktorial. Turunan pertamanya cos 0. Jadi ini dikali cos 0. Jadi mudah ya enggak? Kalau kita ikuti step by stepnya. Selanjutnya ini gimana? X dikurang 0 pangkat dibagi 2 faktorial dikali min sin 0. Nah, apalagi kalau begitu, kalau nggak kita sebutin berapa ini? X dikurang apalagi 0 dibagi 3 faktorial dikali turunan ketiga min turunan ketiganya min cos ya, karena ini min sin, berarti ini min cos 0. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau kita punya fungsi, kita turunkan dia dulu dalam turunan 1, 2, 3. Minimal 3 ya, 3 dia sampai N, tapi kita bisa mengambil 3 atau 4.
Di cos? Gimana dia? Min cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0 1. Kalau dia min? Nah ini 1. Lihat, sama kan ya? Kita ini kan min cos 0. Kita lihat cos 0 itu 1. Kalau min berarti dia min 1 ditambah S pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Sehingga kita bisa hitung 0. Kita nggak ikutkan di deretnya lagi. 0 maka dia selesai, tidak dituliskan. Si 0 0 ya, kita nggak tulis. X dikurang 0 dibagi 1 faktorial. Cos 0 tadi berapa? 1. Jadi ini bagi X 1 ya, ini S dibagi 1 dikali 1. Berapa nilainya? S dibagi 1 dikali 1 adalah S. Karena itu kita punya ini. Tahu? Ya, jadi S dibagi 1 faktorial dikali 1 itu adalah S. Sekarang kita lihat yang kedua tadi. Yang ini. X dikurang 0. S dibagi min sin 0. 0 ya. Sin 0 kan 0 ya. Jadi ini. X dibagi 2 faktorial dikali 0. Nilainya adalah 0. Kita tidak ikutkan dia ke deret. Oke, lanjut. Ketiga. X pangkat 3. X pangkat 3 yang mana tadi ya? Oke, yang ini. X pangkat 3 berarti X dikurang 0 pangkat 3 dibagi 3. Kita udah tahu itu X pangkat 3 dibagi 3. Min cos 0. Min 1. Jadi ketemu ya. X pangkat 3 dibagi mana tadi? 3 faktorial dikali min 1. Berapa nilainya ini? Min X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Jadi X dikurang X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Begitu caranya. Jadi dia nggak sulit ya. Yang sulitnya nanti ini bagaimana kita menemukan polanya. Kalau ini asalkan kita tahu prinsipnya sin 0 itu berapa, cos 0 itu berapa, kita bisa menghitungnya. Ada yang tahu nggak kenapa yang ini tidak ada si X pangkat 4? Kenapa? Karena dia 0. X pangkat 4 tadi dia adalah sin 0 seperti itu. Kalau X pangkat 5 kenapa dia 1? Cos 0 seperti itu. Bisa kebayang nggak kalau X pangkat 6 apa? Turunan sin cos seperti itu. Nah, selanjutnya kita udah punya deretnya ini. X dikurang X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Nah, rumus yang kita peroleh ini sebenarnya adalah rumus umum daripada si deret Maclaurin ya. Jadi fungsi umum dalam bentuk sin X ya. Jadi kita punya ini. Bagaimana mencari ini? Ini sebenarnya dicoba-coba ya. Tapi dia sudah saya kasih tahu cara mencarinya nanti. N sama dengan 0 sampai k hingga ini rumusnya min 1 pangkat N. Berarti ini S 2N ditambah 1 dibagi 2N ditambah 1 faktorial. Bentuk ini adalah bentuk dari deret yang kita peroleh. Kok begini? Kita coba ya. Kita punya yang X tadi ya enggak? X, kita punya S dikurang X pangkat 2 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 5 dibagi 5. Apa ini? 5 faktorial. Kita misalnya ini suku pertama ya. Ini berarti yang mulai dari 0 ya. Kenapa? N-nya mulai dari 0. Berarti ini kalau ini berarti dia 1. Ini dia 2. Kita substitusikan. N tambah 1, 2N tambah 1. Berarti apa? Min 1 dipangkat yang kedua apa? 1 ya? 1. Ini X 2 dikali 1 ditambah 1. Berarti ini 2 dikali 1 ditambah 1 faktorial. Berapa min 1 pangkat 1? Min ya, min 1 pangkat 1 kan dia pangkat ganjil ya enggak? Kalau ganjil, kalau min 1 itu dia akan selalu negatif. Min 1, berarti ini X 2 dikali 1 3 dibagi 2 kali 1 tambah 1 3 faktorial. Berapa nilainya? Min X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Mewakilkan untuk deret si 3. Jadi nanti sistemnya untuk mencari bentuk umum ini adalah kita peroleh dulu deretnya, kita coba-coba sehingga dapat bentuk
umumnya. Tapi tenang, kita nanti cuma menggunakan bentuk umum ini. Oke? Nah, tapi tentukan direct maclaurin dari cos X. Yang ini kita lihat ya. Pertama, terlebih dahulu turunan dari fx cos X. Kita tadi punya sin, ya enggak? Kan kita punya cos. Maka turunan pertama dari cos adalah min sin. Lanjut, min cos ya. Turunan ketiganya sin X. Turunan keempatnya cos X. Apakah sama dengan tadi? Sama. Kenapa ini dia bilang direct maclaurin? Kalau direct maclaurin artinya semua nilai X 0. Kita kerjakan kayak tadi lagi. Fx 0 ditambah X dikurang X 0. Ini saya nggak perlu baca ya. Ini rumus umumnya yang awal tadi. Nah, kita gantikan X 0 sama 0. Cos 0 ya, cos 0. Kemudian X dikurang 0 dibagi 1. Turunan pertama dari cos min sin 0 ditambah X dikurang 0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Selanjutnya kita lihat cos 0 berapa nilainya tadi? 1 ya, 1. Berarti ini X dikurang 0 dibagi 1. Mana ini? X dikurang 0 dibagi 1 dikali min sin 0. Min sin 0 berapa? 0. Adakah dia? Berapa hasilnya? Kita coba ya. Kita masuk ke baris keduanya langsung. Kita punya cos 0 ya. Saya tulis di sini. Cos X sama dengan cos 0 ditambah X dikurang X 0. Berarti X dikurang 0 dibagi 1. Berarti di sini dia masuk yang mana? Ini, bentar ya, ini cos langsung lah, baris ketiga saja ya. Cos 0 dia adalah 1. Biar kita nggak tulis lagi. X dikurang 0 dibagi 1 faktorial. Berarti X dibagi 1 faktorial dikali mana ya? Dikali 0. Yes, min sin 0 dikali 0. Selanjutnya ditambah apa? X dikurang 0 dibagi X dikurang 0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Berarti di sini X pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali min cos 0 min 1. Udah paham ya? Ya, udah ngerti caranya ya. Jadi berarti kita tahu berapa sin berapa cos. Ganti-ganti kita mengikuti. Sudah, maka kita punya 1 ditambah X dibagi 1 dikali 0 ditambah X pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali min 1. Kenapa itu si ini X pangkat 3 dibagi 3 faktorial itu dia 0 di sini? Karena sin 0. Oke, kita punya nilainya adalah 1 ditambah 0 dikurang X pangkat 2 dibagi 2 faktorial 3 faktorial dikali 0. 0 habis ya. Jadi ditambah bagi 4 faktorial. Maka kita punya nilainya adalah 1 dikurang X pangkat 2 ditambah 4 bagi 4 faktorial. Nah, kita punya rumusnya adalah, kita cari lagi. Cos X bentuk umumnya adalah min 1n X 2n dibagi 2n. Berarti apa yang pertama kita substitusikan? Kenapa dapat ini? N nya kita mulai dari 0 dulu ya. Kan dia bergerak dari 0 sampai ganjil. Kita coba min 1 pangkat 0 min 1 ya, min 1 pangkat 0 udah kan tadi ya. Min 1 pangkat 0 X 2 kali 0 X pangkat 0 X gitu ya. Jika kita dapat 2 dikali 0 jadi 1 seperti itu. Kemudian ini X pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Selanjutnya nanti kita akan menggunakan rumus sin dan cos. Kita mencari ini ya tergantung soal ya. Kalau katanya tentukan direct maclaurin dari sin X cos X, kita menjalankan seperti ini. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga ya. Contoh ketiga ini berbeda bentuknya dengan yang tadi. Kenapa tahu berbeda? Ada seperti ini ya. 0 integral 0 pi cos X kuadrat. Lihat perbedaan soal 1, 2 dengan ketiga ya. Ini cos. Kita ingat tadi rumus cos yang mana? Yang ini ya enggak? Cos X sama dengan sigma N sama dengan min 1n X 2n dibagi 2n faktorial. Dia minta carilah
kita ganti. Jadi di situ kan dia pangkat 2n. Kalau dia pangkat 2 di sini, maka dia jadi s pangkat 4n. Udah ya. Selanjutnya, min 1 pangkat n dibagi 2n integral x pangkat n dn. Kita punya sampai posisi di sana. Selanjutnya, ada yang ingat nggak? Kita punya min 1, saya ulang lagi ya. Ini integral dari x 4n dx. Rumus integral x 4n dx. Artinya seperti rumus integral xn sama dengan, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Siapa yang tahu integral xn? Ayo jawab. Oke, coba. N plus 1 rumus umumnya ya. Nah, sekarang kita punya x 4n. Apa yang kita lakukan? Kita coba dulu. Min 1 pangkat n dibagi 2n tambah 1 2n. Sorry maaf, 2n faktorial ya. X pangkat n jadi x 4n ditambah 1 dibagi 4n tambah 1, dia bergerak dari 0 sampai pi. Nah, oke. Ingat ya, ini kan yang kayak selanjutnya. Kita tulis lagi min 1 pangkat n dibagi 2n faktorial. Kita ganti. Kan ingat nggak kalau turunan batas atas batas bawah yang mana dulu kita isi? Yang atas ya. Jadi apa kita ganti? Gantikan si x sama si pi. Jadi kita tulis pi 4n tambah 1 dibagi 4n ditambah 1 dikurang. Bagaimana lagi dikurang apa? Sama si 0 ya. Si pi nya sama dengan 0, sehingga kita dapat nilainya adalah min 1n dibagi 2n dikali pi 4n tambah 1. Itu dia contoh bagaimana kita menggunakan si rumus. Sebenarnya kayak tadi kita punya dia n-nya, kita mulai daripada 0. Kita substitusikan saja min 1 pangkat 0 dibagi 2 dikali faktorial x 40 ditambah 1 sama dengan pi. Selanjutnya begitu juga untuk n sama 1 kita lanjutkan. Untuk n sama dengan 2 kita gantikan. Apa yang digantikan di sini? N-nya ya, kayak tadi juga kita gantikan n-nya, dan sebagai tugasnya nanti kita melanjutkan untuk n sama dengan 3. Sehingga nanti kita peroleh fungsinya adalah pi dikurang pi pangkat 5 dibagi 2 kali 1 faktorial dikali 5 ditambah pi pangkat 9 dibagi 4 faktorial kali 9. Ini tugas kita sekarang. Ini enggak kalau dicoba ini tidak sulit ya. Kenapa? Bentuknya saja yang seperti rumus-rumus ya. Tapi kita kebayang nggak ini apa yang kita lakukan sebenarnya? Kita coba cuma mengganti n ya enggak? Kita cuma mengganti n ya. Min 1 pangkat 0 dibagi 2 kali 0 faktorial. Kemudian ini pi 4 kali 0 ditambah 1 dibagi 4 kali 0 tambah 1. Ini kayak rame karena ada pipinya ya. Padahal sebenarnya dia tinggal itu saja. Ini min 1 pangkat 1 dibagi 2 kali 1. Seperti itu. Itu dia tugas kita, nanti kita lanjutkan setelah penjelasan saya ini. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Atau bisa dipahami untuk sebagai awal sebelum kita mengerjakan tugas ini? Oke. Apa? Kita lihat nanti ya. Untuk apakah mungkin saja semua materi akan diulang ketika ujian akhir semester ya. Bisa direct ini, karena itu kita akan belajarnya lagi, mempelajari. Tapi sampai sini dulu bisa dipahami. Saya nanya kalau gitu boleh? Oke, nanti tunjuk tangan saja ya. Apa bedanya Derek Taylor dan Derek McLaughlin? Siapa yang bisa jawab? Oke, coba. Derek Taylor itu si fx-nya 1 bisa 1 bisa 0. Nah kalau misalkan Derek McLaren itu si fx-nya harus 0. Kalau si Taylor, kalau dia sudah 0 maka dia menjadi Derek McLaughlin ya, tapi sudah benar ya. Oke, bagus ya. Mau dibaca teman-teman, sini aku mau ngejelasin. Jadi kita mempunyai rumus sigma n mulai dari
faktorial dikali 4n tambah 1. Nah, kita di sini buat nyari n 1. Berarti sini kita ganti semua n-nya. Mulai dari pangkat 2 kali n ini faktorial enggak yang ini. Jadi di min 1 dipangkatin sama 1 karena sini n 1 ya. Terus ini ada 2n faktorial. Nah, n ini tukar sama 1. Jadi 2 dikali 1 faktorial. Terus sini juga ada 4n tambah 1. Nah, n ini ganti lagi sama 1. Kalau kita lihat ini sebenarnya 2 kali 1 faktorial ini aslinya seperti ini ya teman-teman. 2 faktorial itu berarti 2 dikali 1 ya 2 dikali 1 baru dikali sama 5 karena ini hasilnya 5. Ini 4 kali 1 itu 4 ditambah 1 hasilnya 5. Nah, ini 2 kali 1 itu masih tetap 2, jadi makanya aku hapus saja. Baru nanti kita kali ini jadi min 1 per 10. Sini jangan lupa minnya, jadi kalau min sini jadi min 1 per 10. Oke, bagaimana? Mengerti? Mengerti. Oke, tepuk tangan dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih atas perhatian dan penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.